Sidang offline yang dinanti, Amar Zoni akhirnya muncul. Kamis 18 Desember 2025 menjadi hari yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suasana sidang yang biasanya tegang berubah menjadi pusat perhatian media saat aktor Amar Zoni muncul untuk pertama kalinya sejak dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan. Dalam kasus dugaan peredaran zat terlarang yang menjeratnya bersama 4 terdakwa lain, Amar akhirnya menjalani sidang tatap muka. Penampilan pria beranak 2 itu langsung mencuri perhatian publik, bukan hanya karena statusnya sebagai mantan suami Irish Bella, tapi karena ada sosok perempuan yang muncul dengan sorotan tersendiri. Sosok itu adalah Dr. Camelia. Dalam balutan kemeja putih, Amar Zoni terlihat lebih tenang namun juga emosional. Kamera menyorot wajahnya saat memasuki ruang sidang. Tapi tak ada yang menyangka bahwa momen berikutnya justru akan menjadi bahan analisis pakar ekspresi dan memicu berbagai tafsir publik yang beragam. Dan semua berawal dari satu pertemuan. Camelia hadir, bukan sekadar tamu, tapi sosok paling dekat. Saat semua mata tertuju pada jalannya sidang, satu sosok diam-diam mencuri perhatian. Camelia, dokter gigi yang belakangan diketahui sebagai kekasih Amar Zoni, hadir di tengah ruang sidang dengan ketenangan yang mencolok. Bukan sekadar menunjukkan dukungan, Camelia tampak menjadi penguat moral bagi Amar dalam momen paling genting hidupnya. Banyak yang menyangka kehadirannya hanya sebatas pendamping, namun suasana berubah saat Amar Zoni yang baru saja duduk tiba-tiba menoleh dan tatapan matanya menangkap sosok Camelia. Di titik itu, pertemuan mereka memunculkan nuansa emosional yang tidak biasa untuk suasana sidang. Sorot mata mereka menyiratkan ikatan yang jauh lebih dalam dari sekadar simpati. Camelia bukan hanya sekadar kekasih, tapi menjadi bagian dari narasi baru yang mulai terungkap dari ruang pengadilan. Pakar ekspresi buka suara. Ini bukan tatapan biasa. Dodi Triasmara, seorang pakar ekspresi yang dikenal sering mengupas bahasa tubuh para figur publik, akhirnya turut menganalisis pertemuan Amar dan Camelia. Dalam wawancaranya yang dikutip dari kanal YouTube Ray-Ban Entertainment, Dodi menyebut adanya gestur yang menunjukkan keintiman dan keterhubungan emosional mendalam. Ia mengamati bahwa jarak tubuh mereka sangat dekat, istilah psikologisnya disebut proximity, yang mencerminkan ikatan afektif yang erat. Menurutnya, pelukan Amar Zoni kepada Camelia bukan sekadar salam. Itu adalah ekspresi spontan yang penuh emosi setelah lama terpisah. Dalam dunia ekspresi nonverbal, hal itu menunjukkan keterbukaan emosional dan kerinduan yang tidak bisa dipalsukan. Dodi juga menekankan bahwa Amar terlihat approachable, menandakan ia tidak sedang membangun dinding antara dirinya dengan Camelia, melainkan mengajak masuk ke ruang hatinya yang terdalam. Pelukan erat dan genggaman tangan, simbol tekanan atau cinta. Tak berhenti di tatapan, momen berikutnya menjadi sorotan media saat Amar Zoni terlihat menggenggam erat kedua tangan Camelia. Sebuah gestur yang jarang sekali dilakukan di ruang sidang. Pelukan yang terjadi bukan hanya menyentuh secara visual, tetapi juga mengundang berbagai interpretasi. Bagi sebagian orang, itu adalah simbol cinta dan rindu yang meledak setelah dipisahkan oleh jeruji. Namun, bagi yang skeptis, pelukan tersebut bisa saja dianggap sebagai manuver simpati, mengingat sidang ini sangat krusial bagi citra Amar di mata publik. Apapun tafsirnya, yang pasti, itu bukan pelukan biasa. Gestur semacam ini hanya muncul ketika seseorang berada dalam tekanan tinggi, tetapi menemukan pegangan yang menjadi sumber harapan. Dan Camelia tampaknya memegang peran sentral dalam narasi ini, entah sebagai kekasih tulus atau perwakilan moral yang sengaja dimunculkan. Amar titip pesan serius untuk ayah Camelia. Salah satu momen yang paling mengundang rasa penasaran terjadi saat Amar Zoni secara eksplisit meminta Camelia menyampaikan pesan kepada ayahnya. "Sampaikan ke papa kamu, kalau aku serius," ucap Amar dengan nada pelan tapi tegas. Kalimat itu terekam dalam video Ray-Ban Entertainment dan menjadi viral dalam hitungan jam. Ini bukan hanya pernyataan spontan, tapi seperti kode keras bahwa hubungan mereka bukan lagi sekadar relasi emosional sesaat. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah Amar bermaksud menikahi Camelia setelah keluar? Apakah ini bentuk pembuktian? Dan mengapa disampaikan di ruang sidang? Kalimat itu memunculkan narasi baru yang lebih kompleks, karena ketika seseorang berada dalam tekanan hukum, tapi tetap membawa rencana pribadi, maka publik akan memandangnya dengan dua sudut, tulus atau strategi. Camelia jadi wakil, bukti cinta atau langkah legal. Tak hanya titipan pesan romantis, Amar juga sempat meminta Camelia menjadi wakilnya selama proses hukum berlangsung. "Aku minta tolong kamu datang ke sana, kamu wakilin aku,"
kata Amar. Dalam sistem hukum Indonesia, memang tidak ada status resmi sebagai wakil moral, tapi penggunaan istilah itu menunjukkan kepercayaan mendalam. Disinilah dramanya memuncak. Camelia tidak hanya dilibatkan secara emosional, tapi juga mulai memikul beban sosial yang selama ini hanya ditanggung keluarga inti. Hal ini mengundang banyak reaksi, baik simpati maupun keraguan. Apakah Camelia siap menghadapi sorotan media dan tekanan publik sebagai pasangan terdakwa kasus besar? Atau justru ia telah lama merancang peran ini sebagai bukti bahwa cinta mereka bukan sekadar tempelan media? Aku harus pulang. Aku harus pulang. Salah satu pernyataan yang berulang kali diucapkan Amar selama momen haru itu adalah kalimat, "Aku harus pulang." Kalimat ini diulang tidak hanya sekali, tapi 3 kali berturut-turut, seolah menjadi mantra pribadi yang menggambarkan betapa kuatnya keinginannya untuk kembali ke rumah, kepada anak-anaknya, dan mungkin juga kepada Camelia. Dalam dunia psikologi, pengulangan semacam ini mencerminkan tekanan batin dan fokus yang ekstrim. Amar tidak berbicara soal bebas demi karir, tapi pulang sebagai simbol pemulihan identitas dan hubungan personal. Tapi publik bertanya, pulang kemana? Ke anak-anak dari Iris Bella atau ke rumah baru bersama Camelia? Dan apakah keinginan pulang ini akan mengubah jalannya proses hukum? Disinilah sisi emosional dan hukum mulai saling bertabrakan dalam satu skenario rumit. Ruang sidang jadi panggung drama nyata. Kamera-kamera media yang biasanya hanya menyorot hakim dan jaksa, kali ini tertuju pada interaksi intens antara Amar dan Camelia. Ruang sidang yang sejatinya tempat pembuktian fakta hukum seolah berubah menjadi panggung drama emosional. Pelukan, bisikan, genggaman tangan, hingga tatapan yang tak biasa, semuanya menjadi simbol-simbol naratif yang dibaca dengan beragam tafsir. Beberapa media bahkan menyebut ini sebagai episode sinetron kehidupan nyata. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan yang belum terjawab. Apakah momen-momen ini bisa mengubah simpati publik dan memengaruhi jalannya opini? Atau justru membuat publik makin curiga bahwa drama ini dirancang dengan cermat? Tak bisa dipungkiri, ruang sidang kini menjadi panggung dua sisi, antara hukum dan hati. Publik terbelah, tulus atau panggung simpati. Setelah video pertemuan mereka tersebar luas, opini publik pun langsung terbagi. Sebagian netizen memberikan dukungan penuh, menyebut Camelia sebagai sosok setia dan penuh cinta. Sementara sebagian lainnya justru mencurigai bahwa semua ini hanyalah strategi untuk membentuk narasi korban cinta di tengah badai kasus hukum. Komentar-komentar bermunculan, dari yang menyentuh hingga sinis. Namun satu hal pasti, pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam. Kekuatan media sosial dalam membentuk persepsi kini benar-benar terlihat. Publik tidak lagi sekadar menilai fakta hukum, tapi juga membaca gestur, ekspresi, dan simbol-simbol kecil sebagai bagian dari keseluruhan cerita yang sedang dibangun. Disinilah narasi tentang Amar Zoni dan Camelia menjadi lebih besar dari sekadar hubungan pribadi. Ia berubah menjadi cerita publik. Akankah ini awal baru atau akhir yang tak terduga? Pertanyaan besar yang tersisa di akhir momen manis itu adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pelukan Amar Zoni dan Camelia adalah awal dari kehidupan baru setelah badai kasus hukum? Atau justru menjadi puncak dari cerita cinta yang tidak akan pernah berakhir manis? Amar sudah mengungkapkan tekad untuk berubah dan pulang. Ia juga menyampaikan niat serius kepada keluarga Camelia. Tapi jalannya masih panjang, proses hukum belum selesai, dan stigma publik belum tentu mereda. Yang jelas, dari ruang sidang inilah muncul kisah baru yang menyentuh sekaligus mengundang debat. Dan mungkin, dari satu pelukan itu, sejarah hidup Amar Zoni akan menempuh babak yang sama sekali tak bisa diprediksi.